Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Surhandayani Pranginangin, SOSFX. Perlu kita ketahui bersama, memahami ciri sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dengan keempat ciri itu, gereja menyatakan bahwa yang insani dan yang ilahi bersatu dalam diri gereja. Keempat ciri itu saling berkaitan. Gereja tidak berdiri dengan dirinya sendiri, tetapi berkat karunia Roh Kudus dan Kristus yang menjadikan gereja. 1. Gereja yang satu. Kesatuan dalam gereja mendapatkan dasarnya dari kesatuan Allah yang tunggal dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja yang berkumpul dalam Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang menyatukan gereja. Gereja yang satu ini terdiri dari 1. Pengakuan iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit. Kedua, perayaan ibadat yang sama dan adanya pengakuan yang sama bahwa sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah. Ketiga, suksesi apostolik oleh tabisan menegakkan kesepakatan di antara umat Allah sebagai saudara dalam kerajaan Allah. Gereja menjadi kudus karena Yesus Kristus adalah kudus, mengasihi gerejanya dan menyerahkan dirinya kepada gereja untuk menguduskannya, sehingga umat dipersatukan dengan Yesus menjadi kudus. Pengudusan manusia dalam Kristus merupakan bagian dari semua karya di dalam gereja. Gereja itu kudus karena mempunyai asal yang kudus, yaitu berasal dari Kristus sendiri. Yang kedua, tujuan yang kudus, yaitu bersatu dengan Allah yang kudus. Ketiga, gereja dibimbing oleh Roh Kudus. Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Gereja yang katolik. Katolik berarti umum, universal, ingin merangkul segalanya. Gereja diutus oleh Yesus ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Matius 28 ayat 19. Setiap gereja lokal bersama dengan uskup berusaha menerjemahkan keberadaan Kristus sesuai dengan kondisi kehidupan konkret di masyarakat. Wajah gereja di dunia tidak bisa sama, tetapi yang sama adalah isi atau esensinya. Gereja yang apostolik. Gereja itu apostolik artinya ajarannya sesuai dengan ajaran para rasul, utusan atau duta dari Kristus. Kesesuaiannya itu merupakan wujud dari pesan Kristus sendiri, agar para muridnya mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadanya, dan jemaat perdana hidupnya sesuai dengan pesan Yesus itu, yaitu bertekun dalam pengajaran para rasul. Gereja didirikan atas dasar para rasul, memiliki 3 macam arti, yaitu 1. Gereja tetap dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Kedua, dengan bantuan Roh Kudus, gereja menjaga ajaran warisan iman, pedoman sehat para rasul dan meneruskannya. Ketiga, gereja tetap diajar, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul sampai kedatangannya kembali Yesus. Sekarang tugas para rasul itu diteruskan oleh para uskup, dibantu oleh para imam. Demikianlah katekese singkat dari saya. Semoga bermakna untuk kita semua.